Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast MAB dengan segmen Talk and Chill. Bersama saya Reiki Noval Katwan dan tamu kita hari ini Mr. Sonif. Kali ini kita akan membahas, Mr. Sonif akan menjawab pertanyaan yang telah kalian berikan di Instagram OSIS MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Assalamualaikum Mr. Sonif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Mr. Sonif? Alhamdulillah baik. Puasa-puasa panas-panas gini enaknya nge-es ya Mr. Aduh. Enaknya es bagi yang tidak puasa. Iya. Kalau yang bagi orang yang berpuasa, enaknya itu menahan diri karena mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itu. Itu kalau orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa itu pandangannya itu berbeda dalam masalah tentang puasanya, tentang masalah pribadinya, keadaan jiwanya dan lain sebagainya. Kalau orang yang berpuasa melihat orang yang sedang makan dan minum itu adalah tidak punya keinginan sekali untuk ke situ. Mengapa? Karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan adalah bukan di dunia ini tapi di akhirat nanti. Itu. Jadi ketika kita melihat yang semacam itu ya jangan sampai kita tergoda, itu aja. Tidak boleh tergoda, harus kuat iman. Iya. Oke. Iya. Langsung ke pertanyaan-pertanyaan, Mister. Iya, Dari Edgat Pan ya, saya sendiri, Mister. Iya. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, Mister. Iya. Apakah ketika berpuasa hanya tidur saja, maka pahalanya akan mengalir terus, Mister? Ya. Ini yang dimaksud dengan tidur itu seperti ini loh. Orang tidur itu kadang-kadang mendatangkan pahala, kadang-kadang mendatangkan dosa, kadang-kadang juga tidak dapat apa-apa. Itu dilihat tidurnya. Kalau tidur yang dapat dosa, itu orang yang tidur, dalam tidurnya itu meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan untuk dia. Contoh, waktu sholat tidur, dosa. Nah, waktunya untuk sholat kalau dibuat untuk tidur kan dosa. Nah, itu kita lihat tidurnya. Nah, terus kemudian tidur yang tidak dapat apa-apa, yaitu tidurnya orang yang karena mungkin istirahat, tidak ada niat untuk ibadah sama sekali di situ. Nah, yang ketiga ini tidur yang ada nilai ibadahnya. Tapi tidurnya ini harus disertai dengan niat. Contoh, kalau kita di sore hari atau di siang hari pas panas-panas ini kita tidur. Tujuannya tidur apa? Tujuannya tidur nanti malam biar bisa bangun. Ketika nanti malam bisa bangun, bisa sholat tahajud, terus bisa mengisi malam-malamnya dengan berbagai macam ibadah, baca Quran, itikaf dan lain sebagainya. Tidurnya mulai dia tidur sampai bangun itu dianggap atau dihitung sebagai ibadah. Orang puasa juga seperti itu. Orang puasa itu tidur itu dianggap ibadah. Mengapa? Karena dengan tidur dia terselamatkan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau diniati seperti itu, kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah itu kan di situ disebutkan bahwasanya ini khamsun yufattirna as-shaimah. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama, pahalanya yang hilang, bukan puasanya. Al-kadzib, ghorroh, bohong. Mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, itu namanya bohong. Yang kedua al-ghibah, ngerasani, membicarakan orang lain. Yang nomor 3 adalah anamimah, adu-adu, menuduh seseorang. Yang nomor 3, nomor 4 al-yamin al-kadzib, yaitu sumpah palsu. Dia mengatakan sumpah, tapi sumpahnya itu bukan sumpah sebenarnya tapi sumpah palsu. Yang nomor terakhir an-nadharu bisahwatin, melihat sesuatu dengan keinginan atau syahwat. 5 hal ini adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ketika seseorang berpuasa, kemudian dia itu beriktikad gini, kalau saya nanti bangun terus akhirnya saya melakukan perkara 5 tadi, pahala puasa saya akan hilang, mending saya tidur. Iya, benar. Kalau diniati lagi, kemudian dalam tidur kemudian diniati, saya mungkin ketika pas dirinya lemas atau dirinya kurang enak badan, akhirnya tidur. Daripada saya bangun nanti, ketika saya bangun terus kemudian puasa saya jadi batal atau tidak
tidak kuat untuk melanjutkan puasa, lebih baik saya berpuasa. Mengapa? Karena orang berpuasa di bulan Ramadan 1 hari itu kalau dibandingkan puasa 1 tahun penuh di luar Ramadan masih lebih baik puasa 1 hari. Untuk mempertahankan itu dibuat untuk tidur, pahala besar. Jadi puasa di bulan Ramadan untuk dibuat untuk tidur ya diniatilah. Biar apa? Biar dalam tidurnya itu dapat pahala. Dapat pahala. Naumus shaimu ibadatun itu puasanya orang yang tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya, seperti itu. Jadi ketika dia itu tidur itu tujuannya adalah untuk mempertahankan puasanya agar puasanya itu dapat lanjut sampai selesai atau dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu kira-kira dari tidurnya itu dilihat-lihat apakah tidur yang meninggalkan ibadah atau kewajiban, ataukah tidur hanya untuk mengenakkan diri istirahat, ataukah tidur bertujuan untuk melakukan ibadah supaya ibadahnya sempurna. Kalau kategori yang ketiga ini insya Allah dapat pahala. Mungkin saja tidurnya orang yang berpuasa adalah yang kategori yang ketiga ini, yaitu untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Zaman sekarang kalau kita lihat ya, orang yang lagi berpuasa di masjid-masjid itu kalau kita lihat, apalagi di dekat kantor-kantor itu masjid penuh apa? Orang tidur. Itu kalau kita lihat, kita bayangkan zaman dahulu ketika perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Di tengah padang pasir yang begitu panasnya, luar biasa. Itu berpuasa, perang. Nah sekarang ya iman Ramadan puasa hanya waktunya habis untuk tidur. Ya, kita lihat saja ya, iman itu apa? Sangat merugi, tidak bisa memanfaatkan momen Ramadan itu adalah untuk aktivitas ibadah. Padahal satu ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10. Bahkan sampai 700, bahkan sampai tidak terhitung. Satu ibadah seandainya kita baca Al-Qur'an 1 huruf di dalam bulan Ramadan minimal dilipat gandakan 10 huruf baca Al-Qur'an. Atau bisa sampai 700 huruf, 1 huruf. Seandainya baca alif lam mim 3 huruf kan? Nah, 3 huruf kalau di dalam bulan Ramadan bisa jadi kayak 30, semacam 30 huruf minimal. Bisa sampai 700 kali lipat berapa? 21.000 huruf. Wah. Terus kalau itu sampai kholisan mukhlisan liwajillah, maka tidak ada yang bisa menghitung pahalanya. Benar. Nah, karena keutamaan di bulan Ramadan yang begitu banyaknya, sangat merugi sekali orang yang tidak bisa memanfaatkan momen Ramadan ini untuk diisi dengan aktivitas ibadah. Tapi memang kalau tidak bisa sama sekali, atau kalau saya tidak tidur, puasa saya nanti akan terkurangi pahalanya, atau bahkan tidak ada pahalanya sama sekali karena takut 5 hal tadi, maka lebih baik tidur. Itu selama tidak mampu. Itu solusi bagi saya, menurut saya. Jadi kita yang berakal lah, kita hitungan matematis, kita hitungan matematika atau hitungan secara akliyah itu sangat merugi lah menurut saya, dan mungkin ya menurut yang lainnya juga seperti itu. Tidak bisa memanfaatkan momen Ramadan ini adalah untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah, thalabul ilmi, mencari ilmu yang bermanfaat, atau digunakan untuk ibadah mujahadah kepada Allah, atau digunakan untuk membantu orang lain, atau kalau memang tidak mampu, alternatif terakhir untuk menyelamatkan ibadah yaitu dengan tidur. Ashabul Kahfi saja itu tidur 313 tahun itu. 313 tahun. Tujuannya apa? Menyelamatkan akidah mereka. Karena pada waktu itu di kerajaan pada waktu itu sangat masalah keakidahan itu dipojokkan, bahkan mau dibunuh. Nah, diselamatkan oleh Allah di dalam gua itu sehingga ditidurkan oleh Allah sampai 313 tahun. Itu salah satu. Tapi kalau memang sangat itu tidak bisa melakukan karena
kondisi diri, kondisi keadaan tidak bisa untuk melakukan aktivitas ibadah, tidur, tapi diniati untuk menyelamatkan puasanya, atau diniati nanti malam biar giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pertanyaan yang pertama. Ya. Jadi teman-teman boleh tidur asalkan diniati untuk ibadah atau menjauhi 5 perkara tadi ya, Mister. Tapi jangan terlalu banyak lah tidurnya. Jadi ya tetaplah melakukan ibadah sholat dan lain-lainnya ketika pagi. Jangan habis waktunya itu cuma untuk tidur saja. Nanti merugi. Betul, sangat rugi sekali. Yang tidur terus kalian merugi berarti kan. Seandainya dihitung saja lah waktu siang itu berapa ya? Mulai habis subuh, sampai maghrib itu kira-kira jam berapa? Jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berapa? 10-12 jam lah. Nah, 12 jam. 12 jam itu kalau dibagi 3 berapa? 4 jam. Iya, nah, 4 jam. Setidak-tidaknya siang tidur tidak kurang atau tidak lebih dari 4 jam. Iya, betul. Kalau bisa ya dikurangi, nanti malamnya tidurnya lebih banyak. 1 jam itu sudah banyak tidur siang itu, Masya Allah. Nanti kalau malam hari dibanyak tidurnya, yaitu mulai jam 10, 11, 12, 1, 2 bangun nanti 5 jam. Itu maksimal. Kalau bisa ya dikurangi bulan Ramadan untuk apa? Untuk dibuat untuk tidur saja. Siang hari ya digunakan untuk aktivitas ibadah, terutama 1 mencari ilmu. Boleh sekolah. Yang nomor 2 ya termasuk sekolah, ngaji. Terus buka buku, baca buku yang mengarahkan kepada ibadah kita kepada Allah. Yang nomor 2, kalau ini tidak memungkinkan, kita gunakan untuk ibadah. Mungkin zikir, baca Al-Quran, baca sholawat dan lain sebagainya. Iya. Terus itu alternatif ya. Kalau memang tidak bisa yang nomor 2 ini, gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau sudah tidak ada ini, ya aktivitas ibadah seperti kalau sudah berkeluarga ya mencari pekerjaan untuk mencari nafkah. Kalau memang tidak bisa, yang terakhir ya tidur saja. Iya, betul. Terpaksa keadaan. Itu alternatif terakhir, jangan digunakan naumusoimen ibadatan akhirnya tidur terus. Rugi ya. Ya, itu mungkin. Ya. Lanjut ya, Mister? Ya, silakan. Yang kedua dari @aa_faizan_a. Bolehkah ketika berpuasa menghirup inhaler asma? Ketika orang yang berpuasa mengalami atau memiliki riwayat asma, Mister. Ini inhaler asma itu gini. Sesuatu yang membatalkan puasa itu diantaranya adalah memasukkan ain atau benda ke dalam 7 lubang. Sekali lagi, memasukkan ain atau benda ke dalam 7 lubang. Lubang pertama adalah lubang kemaluan, depan dan belakang ada 2. Terus lagi yaitu lubang telinga kanan, lubang telinga kiri ada 2, 4. Lubang hidung kanan, lubang hidung kiri ada 6. Yang terakhir lubang mulut. Lubang tenggorokan, bukan lubang mulutnya. Sampai tenggorokan sini. Oh, berarti dari sini ke sini. Kalau sampai sini saja tidak masuk ke tenggorokan tidak masalah. Sampai sini, tenggorokan. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang berupa ain itu membatalkan puasa. Lah, tadi menghirup inhaler itu berarti kan memasukkan sesuatu ke dalam apa? Ke dalam hidung. Lebih ke mulut sih, Lebih mulut ya? Iya, mulut. Lebih ke mulut. Nah, ke mulut kemudian kan ditelan ya? Iya, betul. Ditelan kan berarti masuk ke rongga. Sekarang yang kita lihat, yang kita perhatikan itu inhaler itu ada ainnya apa enggak? Ada bentuknya apa enggak? Ketika dilihat oleh mata, ada kasat mata apa enggak? Contoh ini. Contoh, saya merokok seandainya. Ini bahas rokok saja ya. Seandainya. Ini contoh loh, bukan berarti saya menganjurkan merokok, enggak. Contoh, orang merokok itu kan menghirup asap. Iya, asap, betul. Asap itu bisa dilihat apa enggak? Loh, asap, bisa ya. Asap itu kan bisa dilihat berupa putih. Bisa. Nah, iya. Itu dimasukkan ke dalam mulut. Terus kemudian dimasukkan ke tenggorokan. Kan gitu. Nah, itu kan berarti memasukkan sesuatu yang dapat dilihat. Iya, betul. Walaupun tidak dapat dipegang. Namanya ain. Nah, sekarang inhaler itu kalau disemprotkan
Itu bisa dilihat apa enggak? Bisa dilihat sih kalau menurut saya. Bisa dilihatnya gimana? Bisa dilihatnya? Kayak sebuah gitu, set gitu ada airnya. Tapi kan enggak terus kan? Iya, enggak terus ya Mister memang. Tapi kan cuma seperti itu dok, bukan berupa airnya kan? Tapi bener, berupa uapnya sah? Ya, uap hanya. Nah, contoh gitu lagi contoh minyak wangi. Minyak wangi. Ketika kamu pakai minyak wangi gini, iya, kamu harumkan gini, gitu. Yang masuk ke hidung itu minyak wanginya atau baunya? Baunya, hanya sekedar baunya saja. Baunya saja. Ya. Kalau yang masuk baunya, apakah kelihatan bau itu? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan berarti kan yang masuk itu bukan ain. Iya, bukan ain. Kalau yang masuk itu bukan ain, maka tidak membatalkan puasa. Oh, nggih. Itu harus bisa dibedakan. Inhaler tadi itu juga seperti itu. Kalau inhaler itu yang masuk itu adalah cairannya, masuk ke dalam hidung, mulut, itu membatalkan. Tapi kalau yang masuk itu berupa aromanya atau asap ya kayak bau. Kalau diuap saja seperti itu. Kayak contoh biasanya kalau di rumah sakit itu ada penguapan itu. Iya, penguapan. Penguapan itu kan cuma uap saja, tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Ketika itu cuma uap udara saja yang bercampur dengan itu tadi seandainya ada, maka itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Nah, tapi kalau yang dihirup itu kan biasanya kan inhaler itu berupa apa ya? Cairan ya? Setahu saya sih ya uap itu aja misalnya, ada cairannya. Kalau uapnya aja ya, kalau menurut saya tidak batal puasanya. Mengapa? Karena itu bukan bentuk ain. Bisa dimengerti kan tadi? Bisa dipahami kan? Bisa. Tentang masalah ain itu. Jadi memasukkan sesuatu atau ain yang ke dalam 7 lubang. Terdapatnya dilihat jelas oleh mata. Dapat jelas oleh mata. Ketika inhaler itu disemprotkan, cuma berupa uap yang keluar. Dan itu kalau berupa uap atau bau aja itu yang masuk ke dalam mulut, yang masuk ke dalam tenggorokan, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi kesimpulannya adalah boleh untuk menghirup inhaler karena inhaler itu bentuknya cuma uap tok. Ya, itu tadi yang saya kurang begitu jelas itu ya itu. Sebab saya kurang begitu mengerti tentang masalah inhaler. Itu yang menjadi patokan itu tadi, yaitu inhaler itu berupa ain apa enggak ketika disemprotkan. Ketika berupa cairan berarti batal. Tapi ketika berupa uap berarti tidak batal. Tidak membatalkan. Uap atau bau saja itu bau saja tidak membatalkan. Kayak kamu pakai minyak wangi, kamu hirup kan enggak batal. Iya, betul, enggak batal. Betul. Kamu pakai minyak apa namanya? Minyak kapak, minyak angin, kamu hirup kan enggak batal. Mengapa? Yang dihirup bau, bukan minyak anginnya, bukan apanya, bukan bandannya, bukan bendanya. Dari yang ini tadi kan cairannya tadi kan. Bukan dari cairannya yang dihirup. Ini kan yang dihirup baunya. Aromanya, aroma terapi yang dihirup aromanya. Oh, kalau rokok itu kan aroma yang dihirup, bukan rokok itu ada asapnya. Jelas, terlihat asapnya, terlihat asapnya. Lah, kalau inhaler itu nanti kan berupa asap yang seperti itu ya batal. Lihat inhalernya lah. Kalau patokannya seperti itu ya yang tahu adalah yang memakai itu. Benar. Kalau masalah saya tentang masalah inhaler itu ya kurang begitu paham ya. Bentuknya modelnya kayak apa. Itu berupa yang keluar itu berupa apa. Seandainya di sini tadi ada bisa dipraktekkan, kita bisa melihat. Kita bisa mengetahui ini batal, ini enggak. Ini batal, ini enggak. Kalau seperti ini batal, kalau ini enggak. Itu jadi intinya di situ. Intinya situ kalau itu berupa ain maka membatalkan puasa. Tapi kalau berupa aroma saja itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa. Ya lihat kondisinya, kalau memang batal puasanya, kalau memang ya sakit ya, namanya orang sakit. Gimana lagi? Itu. Oke, terjawab dengan jelas ya teman-teman. Lanjut ya Mister. Ya. Pertanyaan ketiga dari @marsekals. Ya. Apakah boleh berendam ketika berpuasa, tetapi air hanya sebatas di bawah leher? Karena saya setelah sahur itu goes atau bersepeda. Wah, ini orang olahraga banget nih, Mister. Iya, olahragawan. Biasanya goes. Ya baik-baik saja goes, tapi ya dilihat kondisi tubuhnya. Ya itu tadi, kalau goes itu menambah semangat dalam ibadah puasanya silahkan.
Oh. Tapi ketika nggoes itu di situ ada riba, namimah, ada perbincangan-perbincangan yang Iya. tidak bermanfaat, ya lebih baik nggoes sendiri lah, Iya. jangan sama teman-temannya. Ya kalian ngowes kan mesti kan fokus ke ngowes ya kan. Nggak mungkin ini ada gini-gini malah gibahin. Aduh. Ya seperti itu. Tapi kalau nggoes habis itu berendam di air, apakah batal puasanya? Itu tadi yang membatalkan puasa, diantaranya salah satunya tadi memasukkan sesuatu ain. ain ke dalam hidup. Lah, yang masalah seperti ini, yang masalah biasanya ketika berendam di air itu mau kentut. Itu Kadang-kadang itu seperti ini, permasalahan seperti itu dibahas. Iya. Gini, masalah kentut itu gini kan. Ketika seseorang itu kentut, lubang ini masalah jorok tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Masalah jorok ketika kentut itu lubang anusnya itu kan membuka. Nggih. Ketika membuka, maka air di sini neresep masuk. Nah, itu yang dimasalahkan. Masuknya air ke dalam lubang kubul. Nggih. Tapi kalau tidak sampai masuk, tidak masalah. Tapi kalau sampai ada sesuatu atau airnya itu yang dibuat rendam itu masuk ke dalam salah satu lubang. Di sini kan lubang yang di bawah sini kan cuma 2 itu. Nah, kemungkinan besar itu masuk di anusnya. Ketika ya mungkin salah satunya kentut tadi itu. Benar. Nah, itu dia dijaga di situ, jangan sampai ketika masuk di situ tuh kentut. Itu tambangan. Tapi kalau kencing kan enggak masalah. Kalau kencing itu kan keluar dan yang didorong itu adalah air. Air kencing. Tapi kalau kentut itu yang didorong adalah angin. Ketika angin itu ketika sudah keluar nanti anusnya buka sedikit atau terbuka, maka air itu bisa masuk ke dalam. Air itu bisa masuk ke dalam. Oh, itu enggak sengaja. Loh, kamu berendamnya sengaja. Iya, benar, berendamnya sengaja. Cuman kentutnya enggak sengaja. Cuma kentutnya saja itu kan mungkin saja itu bisa dihindari atau ditaruh di luar. Nah, supaya apa? Jaga-jaga nih iman. Kalau puasanya itu gara-gara nggoes berendam akhirnya puasanya batal. Itu iman. Ya, itu ya enggak apa-apa berendam, bagus. Baik. Tujuannya biar enggak mokel. Nah, bagus, baik. Tujuannya biar tidak batal puasanya. Bagus, enggak apa-apa. Tapi ya ada apa namanya? Dijaga. Pas kentut berarti harus berdiri gitu ya, biar airnya nggak masuk gitu nggak, Mister? Dijaga agar air tidak sampai masuk ke dalam 7 lubang yang saya sebutkan tadi. Itu saja. Oke, lanjut ya, Mister? Ya. Pertanyaan keempat dari @rindi_af. Bagaimana hukum jika orang yang tidak mau berangkat tarawih dengan alasan tarawih itu sunnah, Mister? Ya. Berulang kali saya sampaikan tadi iman itu apa? Ibadah di Ramadan itu dilipat gandakan, wajib dilipat gandakan, sunnah dilipat gandakan. Nah, kalau tidak diisi dengan qiyamu Ramadan ya rugi, sangat merugi sekali. Teman-teman, beneran sangat merugi sekali ya. Kalau sangat merugi sekali ya itu tadi. Sejak awal itu sudah disampaikan, tidur saja itu kalau diniati ibadah jadi ibadah. Apalagi ini sudah tidak puasa malam harinya. Nah, itu digunakan untuk sesuatu yang lain. Nah, sangat merugi menurut saya. Menurut saya. Jadi kalau insya Allah kalau yang mempunyai iman yang kuat, terus kemudian keteguhan hati yang kuat untuk mendapatkan ridho Allah di bulan Ramadan, agar dosa-dosanya diampuni, dapat rahmat Allah, terus terakhir dapat pembebasan dari Allah dari neraka. Mempunyai etikat kuat yang semacam itu, keinginan itu kalau kuat dalam dirinya, dia akan sangat menyesal kalau ketinggalan tarawih di bulan Ramadan. Dan tarawih itu salat hanya satu-satunya di bulan Ramadan. 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Sangat merugi. Apalagi kalau pas akhir-akhir kayak gini ini, banyak yang dibuat untuk ke mall, belanja, beli baju baru buat beli baju baru. Biasanya berangkatnya habis berbuka puasa, habis itu berangkat
Nah, kalau setelah taraweh, nah, waktunya habis taraweh jam 8 lebih, setengah 9 berangkat jam 9 sampai mall jam 10 sudah mau tutup. Ada. Nah itu pikiran-pikiran orang yang seperti itu ya. Kita walaupun itu penting ya, jangan mengesampingkan ibadah yang lebih utama di bulan Ramadan. Tarawih itu hanya ada satu-satunya di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan yang lain. Walaupun itu sunnah. Iya, benar. Walaupun kita kalau meninggalkan tidak masalah. Kalau kita pernah membaca tentang sejarah tarawih, sejarah tarawih, memang Kanjeng Nabi itu pernah melaksanakan tarawih di masjid itu selama 3 hari. 3 hari. Setelah itu Kanjeng Nabi tidak melaksanakan tarawih di masjid. Apa? Khawatir tarawih ini dianggap wajib. Iya, benar. Tapi setelah itu bukan tarawih, dalam zamannya Nabi Muhammad itu istilahnya itu qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan. Istilah tarawih itu kan muncul pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu Umar bin Khattab kan mengumpulkan orang yang berjamaah yang sholat atau qiyamul Ramadan di masjid yang sendiri atau berjamaah secara terpencar. Kemudian dikumpulkan jadi satu. Yang menjadi imam pertama kali dalam sholat tarawih itu adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab. Mulai dari tahun itu Sayyidina Umar mengadakan sholat secara bersama-sama di bulan Ramadan di masjid dengan imam satu. Mulai saat itulah disebut dengan tarawih. Karena apa? Sholat tarawih itu sholat sunnah yang banyak istirahatnya. Tarawih itu kan dari kata-kata roha, dari menjadi tarawih, banyak istirahatnya. Nah, kalau di kita zaman dahulu ada yang menceritakan sholat tarawih itu 4 rakaat gunakan untuk tawaf, kemudian istirahat, tambah lagi, terus 4 rakaat lagi digunakan untuk tawaf, istirahat, banyak istirahatnya, banyak istirahatnya, sehingga sholat itu disebut dengan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Sangat merugi sekali bagi orang yang meninggalkan tarawih. Dan itu tidak bisa diganti di luar Ramadan. Kodok tarawih enggak ada, kodok tarawih. Sunnah dikodok. Enggak ada. Jadi bagaimana kalau kita meninggalkan tarawih dengan alasan sunnah? Ya, enggak apa-apa kalau secara hukum. Enggak dapat dosa kalau secara hukum, tapi sangat merugi. Karena tarawih itu ada hanya di bulan Ramadan saja. Itu saja jawabannya. Ya enggak apa-apa. Apa sholat, kamu sholat ya enggak apa-apa, enggak sholat juga enggak apa-apa. Yang nanti untung ya dirinya sendiri. Benar. Dirinya sendiri. Kita kan sudah dikasih tahu mangkoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa menghidup-hidupkan bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Itu sudah keutamaan yang luar biasa. Itu janji. Tidak pernah mengingkari janji. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Itu pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan imanan wahtisaban, yaitu dengan penuh keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin ya tidak apa-apa, tapi ya sangat merugilah. Jadi teman-teman ya, mending sholat tarawih saja. Meskipun capek tapi kita dapat pahala ya kan, dapat pahala yang lebih loh daripada kesempatan 1 kali setahun menghilang terus pahalanya kita juga gitu-gitu aja kan ya. Mending tarawih aja ya kan, dikuatkan lagi hatinya. Oke, lanjut ya Mister. Ya, oke. Pertanyaan kelima teman-teman dari @aa_faizan_aa lagi ya. Yang pertama Mister, apakah menangis membatalkan puasa Mister? Ya, menangis itu gimana ya? Yang dikatakan menangis itu kan mengeluarkan air luhnya ini dari mata. Nah, dalam buku fikih Islam itu sesuatu yang membatalkan puasa. Ini kalau ini di dalam kitab Yaqutun Nafis, ini referensinya halaman 66.
itu disebutkan yang membatalkan puasa itu ada 9. Satu, bersetubuh dengan sengaja di siang hari antara suami atau istri. Bahkan kalau bersetubuh itu tidak hanya membatalkan puasa, tapi dia dapat kafarat. Iya, benar. Kafarat nanti ada sendiri pembahasannya. Yang nomor 2 adalah keluar sperma atau inzal sebab sentuhan antara kulit atau sebab bermimpi. Maka kalau sebab bermimpi maka puasanya tidak batal. Sentuhan kulit ya mungkin suami istri itu lagi sahwat-sahwatnya kemudian langsung inzal, maka itu batal puasanya. Makanya agak dihindari kalau di bulan Ramadan. Tidak apa-apa bersentuhan kulit, tapi jangan sampai itu sampai inzal seperti itu. Yang nomor 2 adalah muntah dengan sengaja. Nomor 3, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu bagaimana? Ya mungkin sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kemudian dimasuki gini karena sakit. Itu muntah dengan sengaja. Atau di gitu. Muntah dengan sengaja. Pura-pura kita dimasukin. Terus muntah mengeluarkan ini. Dari perut itu dikeluarkan sampai ke mulut, itu namanya muntah. Kalau muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Tidak apa-apa. Mungkin karena sakit terus akhirnya muntah-muntah, malam harinya masuk angin, pagi harinya muntah-muntah, tidak masalah, tidak batal puasanya. Yang menyebabkan batalnya puasa di sini adalah muntah dengan sengaja. Beda dengan menangis. Kalau menangis tadi itu kan dia tidak mengeluarkan air matanya tidak dari perut, tidak dari sini, tapi dari mata. Tidak dari mata, beda ya. Terus yang nomor 4 adalah masuknya suatu benda ke rongga badan dengan sengaja. Rongga badan yang ada 7 tadi. Terus yang nomor 5 menuangkan obat pada kubul dan tubur, sama itu tadi, memasukkan haid, nifas bagi perempuan, gila, keluar dari Islam, murtad, ada 9 ini. Jadi menangis itu tidak ada dalam 9 perkara yang membatalkan puasa. Berarti menangis tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa ya teman-teman. Mengapa kok tidak membatalkan puasa? Tidak masuk dalam kategori ini. Tidak masuk dalam kategori ini. Kecuali habis nangis minum. Itu beda soalan besar. Habis nangis, lah kok minum. Ya, itu beda ya teman-teman. Nangis aja. Ya, gitu aja, oke. Habis nangis makan. Itu tambah parah itu, Mister. Maka kalau itu yang membatalkan puasa bukan nangisnya, makan. Makanya. Atau minumnya itu yang membatalkan puasa. Jadi boleh ya teman-teman nangis, cuman habis nangis ya sudah. Jangan malah minum, jangan malah makan. Itu yang membatalkan puasanya. Lanjutnya Mister, yang pertanyaan kedua. Apakah ibu menyusui diwajibkan untuk berpuasa? Jika tidak, apakah nanti setelah bulan Ramadan wajib untuk mengqadha puasanya misalnya? Wanita-wanita atau orang-orang yang boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ada beberapa. Yang pertama adalah wanita yang menyusui dan wanita yang hamil. Di antaranya ya. Saya carikan referensinya. Wanita yang hamil itu kalau kehamilannya itu karena dia khawatir pada dirinya sendiri, ya. Khawatir pada dirinya sendiri itu gini. Saya khawatir pada diri saya sendiri itu kalau saya puasa nanti saya sakit. Sakit, bukan tidak kuat, sakit. Karena kalau sakit, saya tidak khawatir belas sama anaknya. Maka kalau yang seperti ini, maka dia wajib mengqadha saja nanti di luar bulan Ramadan. Iya. Tapi kalau dia itu tidak puasa gara-gara anaknya, memikirkan bayinya. Kalau saya tidak puasa, seandainya kalau di dalam kandungan, masih hamil, anaknya nanti kasihan, tidak dapat asupan nutrisi makanan. Kalau dia dalam keadaan menyusui, ASI-nya nanti berkurang, sehingga karena dia itu belum minum selain ASI, maka kasihan anaknya tidak dapat asupan makanan. Iya benar, malah nanti jadinya ya sakit lah misal bayinya. Dirinya sendiri tidak khawatir kalau puasa, tidak apa-apa, sehat kuat. Tapi yang dikhawatirkan adalah bayinya. Ketika posisi yang dikhawatirkan adalah bayinya, maka dia wajib 2. 1, dia wajib ngondok nanti di luar Ramadan. Yang nomor 2, dia wajib membayar fidyah.
Oh, fidyah. Nggih. Dia wajib bayar fidyah. Fidyah berapa? Satu harinya 1 mud, kurang lebih 6,7 on. Diberikan kepada fakir miskin. Mungkin ya jadikan 1, nanti di akhir Ramadan dikasihkan kepada fakir miskin. Itu sebagai tebusan. Nah, untuk bayar fidyah. Itu orang yang sedang orang wanita yang sedang menyusui atau hamil, dia tidak puasa, khawatir terhadap anaknya saja, bukan pada dirinya sendiri. Gitu. Itu ada tabel yang khusus yang menjelaskan itu, yang dikeluarkan oleh dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Itu ada tabel siapa saja yang wajib fidyah, siapa saja yang hanya wajib qadha. Itu orang yang tidak berpuasa itu hanya wajib qadha saja, tidak wajib fidyah. Terus ada kategori-kategori yang banyak. Orang yang hanya wajib bayar fidyah saja, tidak wajib puasa. Itu ada kategori-kategori itu, dan itu semua sudah umum di masyarakat, dan insya Allah di media sosial itu sudah banyak ada tabel itu. Ada tabel itu sekitar kurang lebih 11 atau 12 kriteria orang-orang yang yang tidak puasa itu wajib bayar fidyah atau wajib mengkodok puasanya. Kalau yang ditanyakan spesifik kepada ibu menyusui tadi, yaitu tadi dia tidak berpuasanya itu karena apa? Kalau dirinya kuat, khawatir anaknya, gara-gara ketika dibuat puasa air susunya tidak keluar, maka dia wajib 2, mengkodok setelah bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Yang nomor 2 fidyah. Fidyah tadi. Jadi 2. Ya, tidak apa-apa kan, itu sebagai ganti dari dia tidak berpuasa secara sengaja, atau dirinya kuat tapi dirinya tidak berpuasa, mengkhawatirkan anaknya, ada jalan keluarnya, yaitu bayar fidyah itu tadi. Ya, itu cukup. Berarti tidak terserah dari ibu menyusuinya, dan itu nanti juga akan beda lagi ya, Mister. Itu kondisi. Kondisinya. Bukan beda, bukan terserah kepada ibunya, kondisi dari ibunya tadi itu, dirinya kuat atau dirinya tidak kuat, atau khawatir kepada anaknya itu Dari kriteria itu lagi dapat menghukumi saya ini wajib qadha saja atau wajib sama fidyah. Itu. Oke, lanjut ya Mister, ke pertanyaan terakhir ya. Ini dah pertanyaan ke-6 dari @anggreni25. Apakah menelan air ludah membatalkan puasa, Mister? Nah, yang ini ludah itu satu, ludah yang murni. Ludah itu pemrosesannya kan di mulut. Nah, mulut. Ketika ludah itu ditelan berarti kan memasukkan sesuatu dari luar rongga ke mulut. Itu membatalkan puasa apa enggak? Kita lihat dari kondisi ludahnya. Kalau kondisi ludahnya atau ludahnya itu tidak tercampur dengan apa-apa, atau murni ludah saja, berarti dari dalam dari dalam mulut saja, tidak tercampur apa-apa. Maksudnya tidak tercampur apa-apa itu apa? Mulutnya bersih. Mulutnya bersih, di sela-sela mulut tidak ada makanan gitu. Ketika di sela-sela mulut ini masih ada makanan, otomatis ludah itu tercampur dengan sisa-sisa makanan yang ada di sedelit itu. Kalau tercampur dengan itu, ludah itu ditelan, maka itu berarti sama dengan menelan ludah plus ada sedikit dari luar gitu nih, Mister, makan dari luar. Itu kalau seperti itu maka membatalkan puasanya, Pak. Tapi kalau ludahnya ini adalah ludah murni dari mulut, prosesnya itu diproses dari mulut, maksudnya itu apa? Tidak tercampur dengan sesuatu yang lain, maka tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Maka dianjurkan ketika setelah sahur itu pakai apa namanya itu? Siwak. Bukan. Bukan. Untuk mencukil sikat gigi. Kalau tusuk gigi gimana? Tusuk gigi. Dibuat untuk tusuk gigi apa? Menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela itu. Terus habis itu pakai sikatan. Pakai sikat gigi, pakai pasta gigi sampai betul-betul bersih. Setelah itu berkumur-kumur sampai bersih. Kita yakin, karena kita tidak bisa melihat, yakin atau don lah bahasanya, don, menyangka bahwasanya mulut kita itu sudah bersih, tidak ada makanan sama sekali. Ketika kita sudah don, mulut kita itu tidak ada makanan sama sekali, nah di situ kan produksi ludahnya itu terus. Iya, terus, betul. Ketika produksi ludah itu terus,
walaupun banyak ludahnya itu 1 gelas, kamu telan, tidak masalah. Itu kalau ludah murni. Iya. Tapi ya tidak mungkin lah ludah 1 gelas itu. Ngumpulin dulu. Beda lagi kalau ludah dikeluarkan di di gelas kemudian diminum, tidak boleh itu. Jelas sudah nggak boleh. Apalagi ludahnya orang lain. Menjijikkan. Ludah itu suci tapi menjijikkan. Maksudnya suci itu gimana? Makanya kalau dalam berludah itu dalam adab dalam Islam itu dianjurkan di arah kiri. Habis itu bekasnya dihilangkan. Mungkin dengan cara diinjak atau dengan cara yang lainnya. Makanya kalau ludah itu di tempat-tempat yang khusus, jangan di tempat umum ludah, kan jelek. Mengapa? Karena ludah itu walaupun suci tapi itu menjijikkan. Nah, dalam Islam itu sangat dijaga yang seperti itu. Tapi kalau sudah keluar diminum lagi kan menjijikkan namanya. Iya, menjijikkan. Tapi kalau masih di dalam mulut kan tidak menjijikkan. Apa? Karena diri kita sendiri tidak ada yang tahu. Tidak menjijikkan kalau masih di dalam mulut, itu diri kita sendiri. Nah, itu kurang lebih. Jadi ludah itu kalau memang itu ludah murni produksi dari mulut, ya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ludah itu bercampur dengan makanan atau sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi tadi itu, nah itu yang jadi masalah. Itu membatalkan puasanya itu di situ karena tercampur dengan sesuatu yang lain atau sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut atau di sela-sela gigi. Itu cukup. Wah, penjelasannya jelas banget nih, Mister. Wah, jadi kita bisa tahu kalau misalnya liur itu enggak membatalkan kalau misal masih di dalam ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ya ini kalau aneh-aneh aja dikumpulkan ke gelas terus diminum lagi, ya itu batal. Jelas sekali kalau batal ya teman-teman. Oke. Pertanyaannya udah habis ya Mister sama teman-teman. Penjelasannya sangat jelas banget ya. Semoga menjawab rasa penasaran teman-teman lewat pertanyaan teman-teman tadi ya. Terima kasih teman-teman karena telah mengisi dan juga melihat video ini, melihat YouTube ini. Terima kasih ya Mister telah mau menjawab pertanyaan teman-teman yang sangat penasaran ya Mister. Saya tutup sesi Q&A Ramadan part 2 ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di MA Bilingual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.